Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para orang tua yang saya hormati, Bapak Ibu, para guru, para asatidz DKM Masjid Al-Ikhlas Cilangkap, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pagi ini kembali Allah takdirkan kita bisa merangkai kebersamaan. Semoga sehat selalu menyertai kita semuanya. Jamaah rahimakumullah, walaupun bulan Muharram sudah melewati kita beberapa hari, tetapi bicara hijrah itu tidak hanya terkait dengan Muharram, karena hijrah merupakan satu syariat yang Allah tetapkan kepada kita semua. Memang dalam konteks sejarah hijrah terkait dengan pergantian tahun, walaupun juga pergantian tahun yang diawali dengan Muharram. Sesungguhnya tidak terkait juga dengan pelaksanaan hijrah secara langsung yang pernah dilalui oleh Rasulullah dan para sahabat. Karena hijrahnya Rasulullah, terutama dari Mekah ke Madinah, itu terjadi pada tanggal 27 Safar, dan beliau sampai di Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi bukan pada bulan Muharram. Tetapi kenapa kemudian umat Islam, terutama kita di Indonesia ini, selalu memperingati tahun baru Islam yang kemudian dihubungkan dengan konsep hijrah dalam perjalanan dakwah Rasulullah? Karena bulan Muharram ini adalah awal tahun Islam, bulan di mana ketika para sahabat menentukan penanggalan kalender Hijriah. Di masa Rasulullah itu belum ada penanggalan Hijriah. Baru kemudian setelah masa kekhalifahan Umar bin Khattab, beliau mengumpulkan para sahabat. Karena umat Islam sudah banyak tersebar ke seluruh beberapa pelosok jazirah Arab, maka Umar bin Khattab kemudian memandang perlu umat Islam ini harus memiliki ketentuan kalender secara umum. Karena umat-umat yang lain sebelum Islam itu sudah memiliki kalender yang dikenal kemudian dalam perjalanan sejarah dengan kalender Masehi. Kalender Masehi ini adalah kalender yang dibuat oleh orang-orang sebelum Islam, dan mereka menentukan penanggalan bulan itu dengan mengambil momentum pergantian perputaran matahari, maka disebut sebagai kalender Syamsiah. Sementara Islam dalam letak sejarahnya menggunakan perhitungan perputaran bulan, maka dikenal kemudian dengan istilah kalender Qomariyah. Jadi kalau ada bapak yang punya istri namanya Qomariyah, ya, nah, itu berarti lahirnya malam hari, karena Qomar itu bulan, ya, Syamsiah itu matahari. Nah, kenapa penting bagi kita umat Islam memahami sejarah ini? Karena hijrah itu merupakan momentum. Sejarah telah mencatat tinta emas bahwa setelah hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah, kemudian Islam
semakin menyeruak, tersebar, jumlahnya pun cukup signifikan. Pasca Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, Madinah kemudian menjadi sebuah mercusuar peradaban. Rasulullah mengganti kota Yathrib dengan nama Madinatul Nabi, yaitu kota Nabi. Sebab Madinah dulu namanya Yathrib sebelum dinamakan Madinah. Kemudian dikenal juga dengan istilah Madinatul Munawwarah, kota yang bercahaya. Karena cahaya hidayah, cahaya tauhid, cahaya akidah muncul dari kota yang bernama Yathrib itu. Ketika sampai di Madinah dari hijrahnya, yang dilakukan Rasulullah itu bukan membangun rumah tinggal, bukan memikirkan tentang bisnis yang harus beliau lakukan, tapi sampai di Madinah, beliau langsung membuat masjid sebagai tempat berkumpulnya umat Islam. Dan yang pertama masjid dibangun oleh Rasulullah sampai di Madinah itu adalah Masjid Quba. Jadi kalau kita berangkat umroh atau haji, pasti kita diajak untuk berziarah ke Masjid Quba pada saat kita mengunjungi Madinah. Jaraknya dari Masjid Nabawi itu kurang lebih ya sekitar 300 meter, karena tidak sampai setengah jam perjalanan menuju Masjid Quba dari arah Masjid Nabawi itu. Masjid Quba ini spesial buat umat Islam, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan satu catatan penting terkait dengan orang yang beribadah di Masjid Quba. Jadi kata Nabi, orang yang berwudu dari rumahnya, ya kalau kita dari hotel karena kita melaksanakan umroh, kemudian menuju Masjid Quba dan dia melaksanakan sholat 2 rakaat di dalamnya, maka sholat 2 rakaat di Masjid Quba itu memiliki keutamaan. Apa keutamaannya? Orang yang melaksanakan berkunjung berziarah ke Masjid Quba kemudian dia sholat 2 rakaat di dalamnya, maka pahalanya setara dengan 1 kali umroh. Jadi itu keistimewaan yang ada di dalam kota Madinah. Ya tentu yang lebih utama adalah Masjid Nabawi. Sementara sholat di Masjid Nabawi kata Nabi itu 1 kali sholat pahalanya setara dengan 1000 kali sholat di tempat lain. Sementara di Masjidil Haram 1 kali sholat, apakah itu sholat fardu atau sholat sunnah kata para ulama, maka pahalanya setara dengan 100.000 kali sholat di tempat lain. Ini keutamaan masjid yang ada di Arab Saudi, terutama Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Nah, umat Islam diperintahkan juga oleh Rasulullah untuk mengunjungi masjid yang lain, yaitu Masjidil Aqsa. Jadi 3 masjid inilah yang sejatinya memang diperintahkan oleh Rasulullah untuk dikunjungi oleh umat Islam. Kenapa? Karena memiliki latar belakang sejarah peradaban. Mekah, Madinah, Al-Aqsa. Ya, kita tahu sejarah Al-Aqsa, tempat di mana Rasulullah SAW transit ketika beliau diperintahkan untuk melaksanakan Isra Mi'raj. Ya, Isra Mi'raj itu sebetulnya 2 kata yang berbeda. Isra dan Mi'raj. Isra itu diperjalankan dari Mekah ke Madinah ke Baitul Maqdis, Palestina, Al-Aqsa. Kemudian Mi'raj itu diangkat oleh Allah ke Sidratul Muntaha, ke langit dunia. Nah, ini momentumnya bukan Isra Mi'raj. Nanti kita akan bahas lagi ketika masuk pada momentum itu. Jamaah rahimakumullah. Ternyata konsep hijrah itu bukan hanya menggambarkan tentang perpindahan Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menyinggung tentang hijrahnya Rasulullah SAW. Nah, apakah momentum hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah yang kemudian dikenal oleh para ulama dengan hijrah makaniyah, hijrah tempat, itu masih relevan sekarang ini? Sementara sudah sekian abad yang lalu konsep hijrah itu dilakukan oleh Rasulullah.
Para ulama memberikan gambaran bahwa hijrah secara tempat itu sudah tidak relevan lagi. Karena makna hijrah itu hajaro, artinya pindah. Ya, Bapak pindah dari Surabaya ke Bekasi, pindah dari Solo ke Bekasi, pindah dari Bandung ke Bekasi. Ya, kan udah tidak lagi mau hijrah setelah pindah ke Bekasi. Alasannya pertama karena rumahnya cuma satu di sini. Kecuali Bapak punya rumah 4 misalnya. Ya, bersamaan dengan itu juga isinya ada. Istri 4. Yang satu di Bandung, yang satu di Solo, yang satu di Surabaya, yang satu di Bekasi. Ya, ya. Sudah, kita tinggal di sini saja sekarang. Konsep hijrah yang harus kita bangun hari ini, hijrah yang bagaimana? Rasulullah pernah mengatakan dalam satu hadis riwayat Bukhari dengan hadis yang pendek. Sebetulnya ini potongan dari beberapa hadis yang panjang. Al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang disebut muhajir, muhajir itu orang yang hijrah. Karena dulu ketika Nabi hijrah itu ada 2 kelompok, ada muhajirin, ada ansor. Ya, seperti hari ini Bapak yang duduk itu adalah kelompok muhajirin dan saya ansor, karena nama saya Ansori. Ini kelompok ansor. Muhajirin itu orang yang pindah. Rasulullah dan para sahabatnya mereka disebut muhajirin. Sementara kelompok ansor itu yang sudah tinggal di Madinah ada 3 golongan. Pertama, golongan para sahabat yang sudah terlebih dahulu diperintahkan Nabi yang lebih dahulu hijrah ke Madinah. Yang kedua adalah masyarakat asli Madinah yang sudah berkomitmen membela Rasulullah. Dan yang ketiga adalah suku-suku yang pernah dipersatukan oleh Rasulullah. Terutama ada 2 suku besar. Yang pertama adalah suku Aus dan suku Khazraj. 2 suku ini dicatat dalam sejarah 120 tahun bertikai, tidak pernah berhenti. Tapi datangnya Rasulullah ke Madinah, kemudian mereka dipersatukan, mereka dipersaudarakan. Jadi Rasulullah mempersaudarakan antara orang-orang Mekah, Muslim Mekah dan Muslim Madinah. Jadi inilah indahnya hijrah, mempersatukan, memperkokoh, memperkuat. Ya, jadi hijrah itu pertama memperkuat ukhuwah, mengokohkan wihdah, apa itu kekuatan persatuan, dan yang ketiga adalah menumbuhkan mahabbah, rasa cinta antar sesama Muslim walaupun berbeda negara. Jadi dalam Islam itu hubungan ukhuwah, persaudaraan Islam itu tidak tersekat dengan negara, tidak tersekat dengan bahasa, tidak tersekat dengan warna kulit. Ketika seseorang itu sudah berkomitmen untuk menjadi Islam, maka seluruh manusia yang berada di muka bumi ini, mereka adalah saudara kita sesama Muslim. Jadi ada dikenal dengan istilah al-ukhuwah al-islamiyah, ada dikenal dengan istilah al-ukhuwah basyariyah, ada dikenal juga dengan al-ukhuwah wataniyah, dan ada dikenal juga dengan istilah al-ukhuwah nasabiyah. Jadi persaudaraan itu dalam konteks sejarah ada 4 keadaan. Ada ukhuwah basyariyah, di mana seluruh manusia yang ada di muka bumi ini, terlepas dari perbedaan bahasa, warna kulit, negara, semuanya adalah bersaudara, sesama manusia. Karena yang menciptakannya sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebetulnya secara kemanusiaan kita bersaudara dengan Netanyahu, dengan Donald Trump, ya. Secara kemanusiaan. Kenapa? Karena dia juga yang menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah ukhuwah wataniyah. Tingkatannya lebih spesifik, ya, senegara. Kita yang ada di negara Indonesia, terlepas dari berbagai macam suku, bahasa yang ada di NKRI ini, semuanya adalah saudara, namanya tergabung dalam bingkai ukhuwah wataniyah. Kemudian ada yang dikenal dengan istilah ukhuwah nasabiyah, ya, yang keturunannya nasabnya itu saudara.
bapak punya kakak, punya adik, punya ponakan, punya sepupu dan lain sebagainya. Jadi itu persaudaraan senasab. Ya, walaupun nanti akan berbeda, nasabnya sama, kadang-kadang nasibnya beda. Ya. Jadi nasabnya sama, nasibnya beda. Nah, yang mengikat kita dalam konteks yang lebih kokoh itu adalah al-ukhuwah Islamiyah. Kenapa? Karena kesatuan akidah, kesatuan fikrah, kesatuan ibadah, kesatuan tujuan di dalam kehidupan ini. Maka kita yang hadir di sini dari latar belakang yang berbeda, ya tadi dari Padang, dari Sunda, dari Jawa, dari Sumatera, dari macam-macam semua, kita terikat dengan ukhuwah Islamiyah. Ya, dan ini lebih kokoh ikatannya daripada ukhuwah basyariyah, daripada ukhuwah watoniyah, bahkan dari ukhuwah nasabiyah sekalipun. Ikatan persaudaraan Islam itu lebih kokoh, ya, karena dia dimensinya dunia akhirat. Jamaah rahimakumullah, kita mengawali konsep kajian hijrah ini dengan membuka satu ayat dalam Al-Quran dari beberapa ayat-ayat hijrah. Ya, kalau kalimat hijrah dalam Al-Quran itu kurang lebih terungkap 31 kali dalam Al-Quran dalam beberapa kata yang berbeda. Tetapi kita tidak ingin atau juga tidak menyinggung keseluruhan ayat dalam Al-Quran. Ya, karena kalau kita menyinggung semua ayat, ya kajian kita insya Allah sampai jam 4 sore. Setuju? Saya enggak. Ya, sebab jam 6 aja itu berarti saya langsung kabur dari sini. Ya, surah Al-Baqarah ayat 218. Ini saya terburu-buru, jadi saya tidak bawa materi khusus dan tidak bawa kacamata, malah lupa. Jadi penampilan saya hari ini lebih mudah kelihatannya. Ya, karena tidak pakai kacamata. Kalau orang pakai kacamata kan udah cenderung tua, Pak. Ya, karena walaupun sekarang banyak anak-anak SD itu kacamatanya pada tebal-tebal. Tapi saya lihat di sini memang semuanya orang muda, karena jarang yang pakai kacamata. Ya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fisabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Surah Al-Baqarah 218. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, dan orang-orang yang berjihad fisabilillah, mereka itu adalah orang-orang yang mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalimat hijrah yang ada di dalam Al-Quran selalu dilekatkan dengan dua keadaan. Ya, kalimat hijrah berada di tengah. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Sebelum kalimat hijrah itu ada kalimat iman. Setelah kalimat hijrah ada kalimat jihad. Kenapa selalu seperti itu? Sebab orang-orang yang berhijrah tanpa didorong oleh dasar-dasar keimanan, maka dia tidak akan pernah sampai pada kesempurnaan. Begitu juga orang-orang yang berhijrah tanpa adanya dorongan jihad, kesungguhan yang kuat untuk berubah dirinya, maka tidak akan pernah sampai pada tujuan. Jadi hijrah itu harus didasari dengan iman dan diperkuat dengan jihad. Kalau tidak ada tiga komitmen ini, maka hijrahnya Rasulullah tidak akan mungkin bisa berhasil sukses. Rasulullah sukses dengan para sahabat hijrah karena yang pertama dorongannya iman. Kenapa? Rasulullah meninggalkan Mekah. Tujuan pertama adalah untuk mempertahankan keimanan para sahabat. Selain memang ketika berada di Mekah di awal pertama dakwahnya, tekanan, intimidasi, boikot ekonomi dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah, para sahabat dan orang-orang yang masuk Islam. Ya, bahkan malam sebelum hijrah, orang-orang Mekah, tokoh-tokoh Quraisy Mekah itu sudah
mengumumkan bagi siapa yang bisa menangkap Muhammad, ya maka akan mendapatkan ganjaran yang sangat besar, bayaran yang sangat besar. Ya, ada seorang tokoh Quraisy, ya, tokoh kafir Quraisy yang memberikan hadiah kepada para pemuda-pemuda yang ingin menangkap Rasulullah. Ya, ada yang memberikan 100 ekor unta. Itu kan unta mahal di sana. Ya, unta itu binatang yang sangat berharga pada saat itu, selain kuda dan kambing. Makanya orang-orang yang pada saat itu memiliki peternakan unta itu sudah masuk dalam kategori pengusaha besar. Dan para sahabat-sahabat yang hijrah mengikuti Rasulullah juga, mereka bukan orang-orang kecil, tetapi mereka juga para pengusaha-pengusaha yang meninggalkan harta, kekayaan mereka di Mekah, hijrah kepada Rasulullah SAW. Contohnya seperti sahabat Abu Bakar Siddiq, ya itu luar biasa kekayaannya, bahkan mau menghibahkan hartanya demi kepentingan hijrah. Ada sahabat namanya Abdurrahman bin Auf, itu adalah seorang saudagar, seorang pebisnis, pengusaha yang luar biasa pada zamannya itu. Tetapi dia rela meninggalkan semuanya demi kepentingan dakwah, demi kepentingan Islam, demi kepentingan akidah. Yang penting mereka dekat dengan Rasulullah SAW. Jadi hijrah mereka nggak tanggung-tanggung. Mereka tinggalkan keluarganya, tinggalkan rumah mewahnya, tinggalkan perkebunan kurmanya, tinggalkan beberapa ratusan ekor yang mereka miliki di Mekah itu. Jadi luar biasa, Pak. Ya, makanya sukses mereka. Kenapa? Yang pertama karena dorongannya iman. Bagaimana mereka mempertahankan iman itu? Bukan hanya harta yang mereka harus korbankan, bukan hanya tenaga yang mereka harus korbankan, tetapi jiwa mereka. Malam ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, banyak orang-orang yang berjasa, yang memberikan kontribusi untuk keselamatan Rasulullah dan keselamatan Islam. Lihat misalnya sahabat Ali bin Abi Thalib. Dia rela tidur di kamar Rasulullah malam ketika Rasulullah hijrah bersama sahabat Abu Bakar. Padahal Ali bin Abi Thalib tahu bahwa ya dia akan terbunuh karena orang-orang kafir Quraisy itu sudah merencanakan pembunuhan dan ingin mengepung rumah Rasulullah SAW. Ali mau mengorbankan jiwanya. Dia sadar betul bahwa apa yang menjadi keputusannya itu adalah awal dari sebuah kematian. Tapi pada Allah kemudian Ali tidak terbunuh, walaupun sempat dipukulin oleh beberapa pemuda Arab yang ingin mengejar Rasulullah SAW. Dipukulin Ali bin Abi Thalib. Ya, ada sahabat Abu Bakar Siddiq. Kemudian dengan putra-putrinya beliau membantu Rasulullah. Asma binti Abu Bakar menyiapkan makanan perjalanan untuk hijrah ketika Rasulullah mampir di Gua Sur, tempat di mana beliau bersembunyi sebelum sampai ke Madinah. Strategi yang luar biasa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW sebelum hijrah itu sudah perencanaan matang. Sebelumnya Rasulullah juga membangun komunikasi dengan masyarakat dan orang-orang Madinah yang sudah melakukan perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah pertama itu dilakukan oleh Rasulullah dengan kurang lebih 13 orang Madinah yang mereka bersepakat untuk membela dakwah Rasulullah. Perjanjian Hudaybiyah kedua kemudian kurang lebih 70 orang. Dan di sana juga mereka sudah punya komitmen untuk membela Rasulullah SAW. Jadi hijrah itu dilakukan dengan perencanaan yang matang, dengan bantuan para sahabat yang solid, dengan strategi perjalanan yang sangat jitu. Sampai ke Madinah, Rasulullah sukses membangun peradaban kota Madinah.
Ketika sudah punya kemampuan, sudah punya kekuatan, sudah punya jumlah, maka beliau kemudian datang ke Mekah kembali untuk merebut kota Mekah yang dikenal dengan istilah Futuh Mekah, pembebasan kota Mekah. Dan ketika Rasulullah mengambil kekuasaan, membebaskan kota Mekah, tidak ada pertumpahan darah. Semua orang yang ada di Mekah diamankan. Bahkan Nabi memerintahkan kepada para sahabat, ya, jangan ada yang melakukan pembunuhan selama masyarakat Makkah menerima kehadiran kita. Tidak boleh menebang atau memotes pohon-pohon yang ada di Madinah. Tidak boleh menghancurkan sarana-sarana umum. Ini perang dalam Islam itu punya etika, ya, ada etikanya perang ternyata. Tetapi orang-orang Yahudi hari ini itu tidak beretika ketika mereka membombardir saudara kita di Gaza dan di Palestina. Ya, sampai hari ini kita masih tetap melihat saudara-saudara kita meradang di Gaza. Kelaparan luar biasa. Bantuan dari beberapa negara diboikot oleh Israel. Ya, 56.000 lebih sudah gugur sebagai syahid. Hancur berantakan, kotanya itu sudah rata dengan tanah. Bangunan-bangunan, rumah-rumah itu sudah seperti puing-puing yang tidak lagi bisa digunakan. Hari ini kita mendengarkan teriakan dari saudara-saudara kita di Gaza dan di Palestina dan di beberapa negara-negara Islam. Pertanyaannya adalah, kenapa negara-negara Islam, ya terutama Arab Saudi juga, Qatar, Maroko, bahkan mereka melakukan normalisasi hubungan dengan Israel pada saat saudara-saudara kita di sana dibantai dan digenosid oleh Israel itu. Kita tidak pernah paham bagaimana politik perang di tanah Jazirah Arab itu terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Bahkan di Arab, ketika kita melaksanakan umroh, itu ada seorang ustadz yang mengenakan sel Palestina ditangkap. Jadi tidak boleh menggunakan simbol-simbol Palestina pada saat melaksanakan kegiatan umroh. Ya, alasannya apa? Mereka mengatakan bahwa ini adalah sarana ibadah yang tidak boleh dicampur adukan dengan urusan-urusan politik. Jadi kita tidak mengerti tentang jalan pikiran para pembesar-pembesar Arab itu. Kenapa mereka tidak membela Palestina dan lain sebagainya? Padahal di situ ada tapak sejarah Rasulullah, yaitu Masjidil Aqsa, dan itu adalah mukanya para nabi. Baik, kita tidak bicara itu. Karena kalau bicara itu rasanya ingin meluahkan semuanya. Jamaah rahimakumullah, sekedar ingin tahu boleh kita tentang bicara sejarah Rasulullah, kita buka sedikit. Tetapi konteks kekinian yang penting bagi kita sekarang, baik dalam skala yang lebih luas yaitu Indonesia, ya, skala yang lebih sempit yaitu Bekasi, skala yang lebih sempit lagi yaitu rumah tangga kita, dan skala yang lebih sempit lagi pribadi kita. Kita memang tidak akan pernah bisa merubah semuanya. Ada seorang ulama bilang, dulu waktu aku masih muda, aku ingin merubah dunia. Tetapi ternyata usia aku semakin bertambah, dunia tidak bisa aku rubah. Maka aku persempit ruang gerak perubahan. Aku ingin merubah bangsaku. Ternyata semakin tua, bangsaku pun tidak mau berubah. Maka aku persempit, aku ingin berubah keluargaku. Ternyata keluargaku pun tidak bisa berubah. Dan aku persempit dengan merubah diriku. Andaikan dulu ketika aku ingin merubah sesuatu, aku merubah diriku terlebih dahulu, baru aku bisa merubah keluargaku, baru aku bisa merubah negaraku, baru aku bisa merubah dunia ini. Jadi konteks perubahan hakikatnya sesungguhnya yang pasti adalah
bagaimana kita awali dari diri sendiri. Yang dikenal dalam konteks Islam itu adalah ibda bin nafsik, thumma biman ta'ul. Ibda bin nafsik, mulailah dari dirimu sendiri, baru kemudian terhadap orang-orang yang berada dalam tanggung jawabmu. Sangat sulit dan mustahil kita ingin merubah orang lain, merubah warga kita, merubah negara kita, apalagi dunia, kalau kita tidak bisa merubah diri sendiri. Dan konsep perubahan itu sudah diabadikan Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib sesuatu kaum kalau kaum itu tidak merubah dirinya sendiri. Maka term anfus, diri, disinilah yang paling mendasar. Dan kita sekarang sudah berada di posisi uzur. Kita tidak mungkin lagi merubah masyarakat kita. Maka bagaimana kita prioritaskan untuk merubah diri sendiri? Maka konsep-konsep tentang tazkiyatun nafs, merubah diri sendiri, mensucikan hati, itu kembali harus kita prioritaskan sekarang. Apa yang harus kita rubah? Hijrah apa yang harus kita bangun untuk melakukan semangat perubahan itu? Saya ingin menukil sebuah pendapat dari seorang ulama besar, namanya Syekh Abdullah Ad-Dustari. Beliau pernah mengatakan, al-hijratu fardun ila yaumil qiyamah. Hijrah itu adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh orang-orang beriman ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi hijrah secara tepat sudah tidak relevan lagi. Tetapi kita bicara hijrah maknawiyah, hijrah hakikiyah, hijrah qalbiyah. Hijrah hakikiyah yang harus kita rubah sekarang ini, yang harus kita lakukan hari ini. Ya, hijrah hakikiyah ada 4 keadaan. Ada hijrah i'tiqadiyah, ada hijrah sulukiyah. Ya, hijrah i'tiqadiyah itu hijrah keyakinan. Hijrah sulukiyah itu adalah hijrah moralitas. Bagaimana kita meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk menuju kepada perbuatan-perbuatan yang baik. Yang ketiga adalah hijrah fikriyah. Pikiran kita sekarang harus fresh, Pak. Tidak perlu berbicara tentang urusan-urusan dunia. Tidak perlu bicara tentang persoalan-persoalan politik. Tidak perlu bicara tentang perkara-perkara yang membuat pikiran kita ini tidak punya tujuan. Ya. Dan baru kemudian ada hijrah jasadiah. Secara fisik kita harus berubah. Nah, Abdullah Sahal At-Tustari mengatakan bahwa hijrah itu wajib bagi orang beriman sampai hari kiamat. Apa yang perlu kita hijrahkan untuk melakukan perubahan kita? Yang pertama kata beliau, al-hijratu minal jahli ilal ilmi. Hijrah dari kebodohan menuju ilmu, pengetahuan. Ya, karena kita tahu ilmu dasar perubahan. Kita tak akan pernah mampu merubah sesuatu kalau kita tidak memiliki ilmunya. Ilmu merupakan langkah awal untuk melakukan perubahan, baik perubahan pribadi, perubahan masyarakat, lebih-lebih perubahan dunia. Karena hari ini kita harus mengikuti perkembangan dunia. Ya, saya mah sudah nggak butuh lagi. Tapi kalau informasi tetap penting, Pak. Kita harus cari, terutama perkara-perkara yang berhubungan dengan ibadah kita. Minal jahli ilal ilmi. Begitulah ya yang dikatakan oleh Syekh Sahal At-Tustari yang pertama. Makanya kenapa kita melakukan kajian subuh ini? Salah satunya adalah konteksnya untuk menghijrahkan kebodohan menuju ilmu pengetahuan. Ya kata Imam Syafi'i, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Ya, barang siapa yang menginginkan kebaikan dunia, maka dia harus punya ilmunya. Barang siapa yang menginginkan kebaikan, kebahagiaan akhirat, maka dia harus punya ilmunya. Dan barang siapa yang menginginkan kebaikan keduanya, maka juga harus dengan ilmunya.
Bahkan dalam Quran disebutkan, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah meninggikan orang-orang yang beriman dan berilmu itu beberapa derajat. Jadi ilmu ini tidak pernah terbatas, Pak. Ya, kita butuh apapun terkait tentang ilmu pengetahuan, terutama ilmu agama. Ilmu tentang sholat harus kita buka kembali bab-babnya. Ilmu tentang puasa, ilmu tentang haji, ilmu tentang akidah, ilmu tentang tauhid, ya, ilmu ikhlas, ilmu sabar, ilmu syukur. Itu harus kita pahami itu sekarang. Ilmu itu, makanya jangan pernah berhenti menuntut ilmu, Pak. Masya Allah. Ya, ketika kita masih punya kemampuan berjalan ke masjid, kemudian ada informasi pengajian. Kata Nabi, jika engkau melihat dan engkau melewati taman-taman surga, kata Nabi, maka singgahlah, berhentilah sejenak. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah ada taman-taman surga yang di muka bumi ini? Kata Nabi, taman-taman surga yang di muka bumi ini adalah majalisul ilm, majelis-majelis ilmu. Datangi, duduk, dengarkan. Itu majelis, Pak. Majelis taklim itu adalah taman-taman surga yang ada di dunia ini. Subhanallah. Jadi sekarang kita sedang berada di taman surga, Pak. Ya, ini taman surga dunia aja adem, Pak. Apalagi di akhirat nanti surganya. Kenapa ini adem pagi-pagi? Karena ada AC-nya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ilmu yang sudah kita tuntut selama ini dapat kita amalkan. Yang kedua kata Syekh Tustari adalah al-hijratu minan nisyan ila zikr. Ya, hijrah dari kelalaian, dari lupa menuju zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus menghijrahkan kealpaan kita menuju zikir? Ya sebab memang kesibukan kita dalam urusan dunia itu menyibukkan, membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka zikir ini menghidupkan hati, zikir ini meneguhkan jiwa, zikir ini memperkokoh akidah, zikir ini mendekatkan kita dengan Allah, zikir ini menenangkan kalbu kita di tengah persoalan dunia yang semakin berat ini. Maka zikir adalah salah satu solusi untuk menenangkan hati kita. Ya, halo, hati ini sudah pada tenang belum? Ya, saya sudah zikir Pak Ustaz, tapi kok nggak tenang-tenang juga. Ya, zikir itu maknanya mengingat. Tugas hati itu Pak, zikir itu Pak. Walaupun ada ulama mengatakan ada zikrul lisan, ada zikrul qalbi, ada zikrul bijawari. Ya, zikrul lisan itu adalah zikir lisan, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat tauhid sebagai penguat dasar keyakinan yang ada di dalam qalbu kita. Ya, maka banyak tumbuh majelis-majelis zikir untuk memperkuat hatinya itu. Ya. Kemudian bagaimana zikir bijawari anggota tubuh kita ini? Tubuh kita juga membutuhkan suplai makanan yang menyehatkan, Pak. Selain tentu makanan-makanan yang kita konsumsi menyehatkan tubuh, tapi secara fisik juga tubuh kita juga harus kita zikirkan. Jangan pernah kita gunakan tangan, mata, telinga, mulut kita untuk menjolimi orang lain. Jadi zikir jasa dia. Jangan gunakan mata untuk menatap yang haram, jangan menggunakan telinga untuk mendengar yang tidak baik, jangan menggunakan mulut untuk berkata dusta, jangan menggunakan hati untuk menyimpan dendam, dengki, iri, benci, riya, sum'ah, macam-macam. Ya, sebab itu adalah kotoran-kotoran yang harus kita hilangkan, yang harus kita bersihkan. Selama di dalam kalbu kita masih tersimpan virus-virus itu, maka sangat sulit sekali kita untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.
Jadi disinilah bagaimana ibdah bin nafsi, mulai dari diri sendiri kita lakukan, mulai dari diri sendiri, mulai dari paling dekat, mulai dari paling kecil, ya, yang paling mampu kita kerjakan. Itu. Yang ketiga adalah kata Syekh Al-Bustari, al-hijratu minal maksiyah ila taubah. Hijrah dari perbuatan maksiat menuju taubat. Kita sadar betul bahwa melangkah dalam kehidupan ini tidak sedikit kita menorehkan kesalahan di masa lalu kita. Maka momentum Muharram sejatinya harus kita sadari untuk melakukan perubahan diri. Walaupun perubahan tidak mesti harus bulan Muharram, kapan saja. Ya, nggak harus menunggu Muharram untuk berubah. Jangan menunggu sesuatu itu nanti dalam kebaikan. Jadi harus dimulai dari sekarang. Ya, setiap hari harus ada kebaikan yang bertambah. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau mengatakan, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa radibun. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari yang kemarin, maka dia tergolong orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maqbulun. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari yang kemarin, maka dia orang yang merugi. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka dia adalah orang yang tercela. Mal'unun, orang yang dilaknat. Ya. Jadi kita tidak ingin agar perubahan waktu itu tidak bertambah kebaikannya. Sama saja dengan yang kemarin, itu rugi, Pak. Sama kita hari yang kemarin, nggak bertambah ilmunya, nggak bertambah taatnya, tapi tetap taat, tapi tidak bertambah. Kata Imam Ali, itu tetap rugi kita. Apalagi bertambah keburukannya. Ya, maka setiap detik, setiap hari, setiap pekan, setiap bulan, setiap tahun, itu kita harus ada proses perubahan, ada progres yang harus kita lakukan. Kenapa? Karena perjalanan waktu begitu cepat, usia kita pun tidak terlalu panjang. Kematian adalah sebuah keniscayaan, sementara akhirat adalah sebuah kekekalan. Maka harus kita bangun kesadaran itu dari sekarang. Ya, jadi barang siapa yang hari ini lebih baik, maka dia orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan yang kemarin, maka dia orang yang rugi. Barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka dia orang yang dilaknat, orang yang tercela. Nah, ini kita bicara dalam konteks kesadaran diri. Saya juga tidak terlalu baik jadi manusia, tapi mencoba untuk jadi baik. Saya terus belajar bagaimana caranya menahan amarah, bagaimana mengikhlaskan sesuatu yang pernah tersakiti, bagaimana kita membangun hubungan yang pernah terputus, bagaimana hati kita menyimpan perasaan kasih sayang dan empati antara sesama manusia. Dan itulah nilai kemanusiaan yang harus kita kembangkan. Kalau hari ini kita masih tetap menyimpan dendam, menyimpan benci, menyimpan iri, menyimpan ghibah, apalagi masih ada kepercayaan kepada selain Allah, alangkah meruginya kita sebagai manusia yang diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi konteks hijrah kekinian, ketika kita ingin menghadirkan suasana qalbu yang menenangkan, ya, sebab kata Syekh, kata seorang ulama, hati tidak akan pernah sempurna menuju Allah jika di dalamnya masih terdapat virus-virus yang mengotorinya. Ya, saya sudah pernah menyinggung virus-virus qalbu itu, masih ingat Pak, pertemuan 2 bulan yang lalu. Ya, virus qalbu yang pertama apa? Syirik yang dapat menodai tauhid. Yang kedua, hawa nafsu yang cenderung melanggar ketaatan. Yang ketiga, ambisi duniawi berlebihan sebab dia dapat menodai keikhlasan. Yang keempat adalah lalai yang dapat menodai zikrullah. Maka penting bagi kita untuk menghijrahkan dari syirik menuju tauhid.
dari riya menuju ikhlas, dari munafik menuju siddiq jujur, dari bodoh menuju ilmu, dari sombong menuju tawaduk rendah hati. Ya Pak ya, inilah hijrah yang harus kita lakukan. Berpikir luas untuk merubah orang lain mustahil kita lakukan kalau kita tidak bisa merubah diri sendiri. Maka mulai pagi ini, tepat pada jam 6 hari ini, waktunya sudah habis. Ya. Ini masih panjang, tapi ya karena waktunya sampai jam 6. Jadi semoga saja yang saya sampaikan ini memang tidak memiliki kesempurnaan dalam penyampaian materi, tapi beberapa poin yang ingin kita sampaikan mudah-mudahan ada nilai yang dapat kita rangkum, yang dapat kita raih, sehingga Bapak keluar dari masjid ini bukan Bapak yang tadi subuh, tetapi kita adalah orang-orang baru. Amin. Ya, walaupun wajah tetap tidak berubah. Ya, sebab kalau Bapak wajahnya berubah jadi orang baru, nanti ibu bingung terima Bapak pulang. Ya, tetapi Bapak jadi berubah sikap tingkah lakunya. Bapak jadi penuh dengan kesantunan, kita jadi penuh dengan kesabaran, sehingga ibu nanti di rumah kaget. Kok Bapak berubah ya? Ya kemarin ngasih ongkos ke saya ngaji cuma 2.000, sekarang 5 juta. Luar biasa ya. Kalau ngaji 5 juta, tiap hari dia ngaji ya. Kok Bapak jadi berubah sekarang jadi penyabar ya. Waktu sholat sebelum azan sudah datang ke masjid, rapi ya kan, Masya Allah ya. Oh ini pasti akibat dari materi hijrah itu. Jadi jangan jauh-jauh lah berubah orang lain, mari kita rubah diri sendiri. Betul? Bahkan ya insya Allah ya, lupakan segala salah orang, maafkan segala kesalahannya. Insya Allah. Baik, ini materi yang insya Allah ringan tapi agak berat dilaksanakan. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, tadi saya sudah menyampaikan ke Pak Arino. Saya punya garapan dakwah di daerah pesisir Pak, Muara Gembong. Sudah kurang lebih 15 tahun. Kita punya gedung dakwah di sana. Nah sekarang kondisinya itu hampir setiap saat ya rob itu datang, laut pasang. Ditambah lagi dengan kiriman banjir Kali Citarum. Jadi posisi bangunan itu berada di depan Kali Citarum. Di belakangnya itu tambak yang mengarah ke laut. 15 tahun yang lalu Pak, itu masih jauh sekali laut. Tapi sekarang karena abrasi yang semakin kokoh, yang semakin kuat, akhirnya air pasang pun kadang sampai ke situ, menutupi ratusan tambak dan sampai ke yayasan. Nah tempat itu kita gunakan yang pertama kalau banjir betul-betul itu untuk posko banjir. Yang kedua sebagai sarana dakwah. Ya kita bangun ring persatuan antar majelis taklim yang ada di Muara Gembong, dan kemudian di situ ada anak-anak yatim dan duafa juga tidak tinggal, tetapi kita aktifkan untuk pengajian. Nah karena memang posisi bangunan itu pagarnya adalah bambu, keseringan diterjang banjir akhirnya hancur. Ya. Jadi saya sedang berkeliling mencari donatur untuk membuat pagar yang lebih permanen. Kalau dananya tidak cukup, ya kita kembali ke bambu-bambu lagi. Itu yang pertama. Nah yang kedua ini Pak Limo, karena dakwah jadwal untuk perjalanan umroh saya itu sekarang dirubah. Jadi berada di posisi akhir bulan dan di awal bulan. Jadi nanti kayaknya untuk kajian rutin awal bulan ini, pekan pertama kita diskusikan lagi. Karena khawatir ketika saya sudah mengiyakan, ternyata saya membawa jamaah. Jadi karena secara rutin memang hampir setiap bulan saya membawa jamaah umroh. Saya sih sebetulnya kepengen membawa jamaah ahli ikhlas. Ya, kapan-kapan Pak. Amin. Mudah-mudahan nanti kita umroh bareng-bareng Pak ya.
insya Allah. Siapa tahu Pak nanti ya kita dapat jatah gratis Pak. Kalau makan gratis kan sudah dapat ya. Belum. Baik. Ya. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas atensinya dan semoga kebaikan selalu menyertai kita semua. Terutama Bapak Ibu yang hari ini mungkin dalam kondisi yang kurang fit, kurang sehat, semoga Allah sehatkan. Allah mudahkan urusan rumah tangga kita, Allah mudahkan rezeki kita, Allah jadikan anak-anak kita anak yang soleh dan soleha, dan kelak Allah jadikan akhir kehidupan kita husnul khatimah. Amin ya Allah ya arhamar rahimin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas.